إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman kenal belajar Multazima, insyaallah pada kesempatan kali ini kita semua akan sama-sama berlatih mempraktekkan teori bahasa Arab baik dari ilmu nahwu maupun ilmu sharaf yang telah kita pelajari dengan membaca sebuah kitab yang bertemakan akidah, yaitu kitab yang berjudul Syarhul Aqidatil Wasitiyati min kalami Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syarah atau penjabaran tentang matan akidah atau matan kitab akidah wasitiyah yang diambil dari ucapan-ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala. Sedikit mengenal kitab ini adalah diantara syarah yang atau kitab yang menjelaskan tentang matan akidah wasitiyah. Di antara perbedaan kitab ini dengan kitab yang lainnya, penulis atau pensyarah yaitu Syekh Dr. Khalid Al-Muslih, beliau mengambil ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah di berbagai macam kitab Ibnu Taimiyah yang tersebar untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang ada di dalam kitab Akidah Wasitiyah. Jadi bisa kita katakan kitab Akidah Wasitiyah ini disyarah atau dijelaskan secara tidak langsung oleh Ibnu Taimiyah itu sendiri di dalam kitab ini yang akan kita baca ini. Tapi itu secara umum kitabnya adalah seperti itu. Baik, kita langsung saja masuk ke inti kitab, ke halaman 6. Qala al-muallifu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, penulis dari matan akidah wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarihu hafizahullah ta'ala, kemudian pensyarah Syekh Dr. Khalid Al-Muslih mengatakan, Uftutihat hadhihi risalatu al-mubarakatu bil basmalati. Risalah yang penuh berkah ini diawali dengan basmalah. Waftitahu ar-rasaili wal kutubi wal muallafati bil basmalati mimma jara alaihi amalul ulama'i khalafan wa salafan ta'asiyan bi kitabillahi ta'ala wattiba'an li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengawali suatu risalah, suatu tulisan ataupun suatu kitab, suatu buku, wal mu'allafat juga suatu karangan, bil basmalah dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mimma adalah diantara amal atau kebiasaan ataupun praktek para ulama yang telah berlangsung khalafan wa salafan, baik dari ulama generasi khalaf yaitu generasi akhir, generasi saat ini, wa salafan maupun ulama generasi salaf yaitu generasi awal terdahulu. Ta'asiyan dalam rangka meneladani kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, wattiba'an dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat i'rabnya. Di sini uftutihat fil madhi mabni lil majhul. Kemudian ada hadhihi adalah isim isyarah, dia mabni fi mahali raf'in naibul fa'il. Dia mabni fi mahali raf'in sebagai naibul fa'il. Kemudian arisalah dia adalah badal dari hadhihi yang dia itu fi mahali raf'in, badal dari isim yang marfu adalah marfu. Kemudian al-mubarakah naat dari arisalah juga marfu bil basmalah. Kemudian wa iftitahu di sini adalah mubtada dan dia adalah mudhaf. Ar-rasail dia adalah mudhaf ilaih majrur. Wal kutubi al-kutub dia adalah ataf karena ada huruf ataf wawu atau kepada ar-rasail yang majrur, sehingga al-kutub dia juga dibaca majrur. Wal muallafat juga ataf
kepada ar-rasail yang juga majrur bil basmalati mimma jaro. Nah, mimma jaro ini adalah khobarnya. Kan mubtadanya iftitah, khobarnya adalah mimma jaro. Jadi dia pelengkapnya. Dia adalah khobarnya yang ghairu mufrad. Mimma min ditambah ma mausuliyah. Jaro adalah fi'il madhi ma'lum. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah amalu. Amalu fa'il marfu, dan dia adalah mudhaf kepada al-ulama. Al-ulama mudhafun ilaihi majrurun. Khalafan, di sini khalafan dia mansub ala nas'il khafid. Iya, insyaallah dia adalah mansub ala nas'il khafid. Dia dibaca mansub karena ada huruf jar yang dibuang. Aslinya kalimatnya adalah mimma jara alaihi amalul ulama'i minal khalafi wa minas salafi. Nah, cuma min huruf jarnya itu, yaitu minnya itu dibuang dan kita membaca isimnya dengan mansub. Itu namanya mansub ala nas'il khafid. Salafan dia ataf kepada khalaf. Ataf kepada yang mansub, dia ikut mansub. Kemudian ta'assiyan dia adalah maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Dibaca mansub bi kitabillahi ta'ala. Wa tibaan juga maf'ul li ajli ataupun ataf kepada ta'assiyan li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jelas i'rabnya ya. Nah, di sini ada ta'ala dan sallallahu alaihi wasallam, ini disebut jumlah i'tiradiyah atau jumlah sisipan atau kalimat sisipan. La mahala laha minal i'rab, yang tidak memiliki i'rab di dalam kalimat. Taib. Kemudian paragraf selanjutnya, qala asyarihu hafizahullah ta'ala, wal basmalatu jumlatun tammatun imma ismiyatun ala azhari qawlain nuhati aw fi'liyatun. Nah, yang namanya basmalah itu adalah dia jumlah tammah, jumlah yang sempurna. Imma bisa jadi dia adalah jumlah ismiyah ala azhari qawlain nuhati, dan ini sesuai atau yang menurut pendapat yang paling mendekati kebenaran atau yang paling nampak di antara dua pendapat ahli nahwu, au fi'liyatun, atau bisa jadi dia adalah jumlah fi'liyah. Intinya dia adalah jumlah tamah, jumlah yang sempurna. Karena kan namanya jumlah sempurna, dia itu terdiri dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Waqad ikhtalafa an-nuhatu wa ahlul lughati fi taqdiri muta'allaqil basmalati. Dan sungguh an-nuhat, para ahli nahwu, mereka telah berselisih pendapat, dan juga para ahli bahasa fi takdiri, dalam menentukan takdir muta'allaq basmalah ini, dalam menentukan muta'allaq keterkaitan huruf jar ini. Kan tadi dikatakan dia adalah jumlah tamah, jumlah yang sempurna. Padahal jumlah sempurna itu adalah jumlah ismiyah, artinya diawali dengan isim, atau jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il. Sedangkan basmalah adalah jar majrur, ya kan? Jar majrur, maka isim dan fi'ilnya ini tidak kelihatan. Nah, di situ para ulama berbeda pendapat dalam menentukan yang disembunyikan, yang tidak terlihat tersebut, apakah isim ataukah fi'il. Faminan nasi man yutmiru fi mithli hadza ibtida'i bismillahi au ibtada'tu bismillahi. Maka di antara para ulama ada yang menetapkan bahwasanya ya jumlah yang tersembunyi tersebut fi mithli hadza, di dalam permasalahan ini, adalah ibtida'i bismillahi. Ibtida'i adalah mubtada, dia adalah masdar, maka dia adalah jumlah ismiyah. Atau ibtada'tu bismillahi, atau ibtada'tu dia fi'il madhi. Fi'il madhi fa'ilnya tak fa'il di situ, dhamir ana, maka dia pakai fi'il madhi, jumlah fi'liyah. Nah, baik ibtidai ataupun ibtada'tu bismillah, maka artinya sama-sama saya mengawali aktivitas saya dengan basmalah, dengan nama Allah. Nah, maka mereka berbeda pendapat apakah dengan isim seperti ibtidai ataukah dengan fi'il ibtada'tu. Ya, intinya mereka menetapkan bahwasanya di sana ada jumlah yang disembunyikan.
karena basmalah adalah jumlah yang tamah. Tapi kita lihat sedikit i'rabnya. Basmalah dia adalah mubtada, jumlatun tamah, jumlah dia khabar marfu, tamah naat dari jumlah. Naat untuk isim yang marfu adalah marfu. Ismiyatun khabar untuk mubtada yang mudhaf mahdhuf. Ala adhari qaulain nuhati. Adhari isim majrur dengan huruf jar ala, qaulain, dan dia adalah mudhaf untuk kata setelahnya yaitu qaulai. Nah, qaulai di sini adalah mudhafun ilaihi majrurun. Dia isim mutsanna, aslinya adalah qaulaini. Hanya saja dia diidhafahkan ke kata setelahnya, maka hukum idhafah pada isim mutsanna itu dengan menghilangkan nunnya. Jadi nunnya dibuang. Kemudian an-nuhati dia adalah mudhafun ilaihi majrurun. Au fi'liyatun, au di sini fi'liyatun ataf kepada ismiyatun dengan huruf ataf au. Waqad ikhtalafa fil madi. An-nuhatu dia adalah fa'il marfu, wa huruf ataf ahlu dia adalah ataf kepada an-nuhatu sehingga juga ikut dibaca marfu, wa huwa mudhaf dia juga mudhaf. Al-lughati mudhafun ilaihi majrur fi taqdiri muta'allaqil basmalati. Ya, ini isim jar majrur biasa dan mudhafun ilaihi. Faminan nas, maka di antara manusia ini juga jar majrur. Man di sini adalah mubtada fi mahali raf'in. Kemudian yudmiru dia fi'il mudhari yang marfu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Fi mithli hadza, ini juga jar majrur dan mudhaf ilaih. Hadza isim isyarah fi mahalli jarin mudhafun ilaih untuk mithli. Kemudian ibtidai, ini tadi mubtada, bismillah adalah khabarnya. Ibtada itu fi'il madhi, dhamirnya fa'ilnya adalah ta fa'il. Taib, itu sekilas tentang i'rabnya. Taib, sekarang ke halaman paragraf selanjutnya. Qala asyarihu hafizahullah ta'ala, pensyarah mengatakan wal ahsanu itmaru mayunasibul hala. Dan yang lebih baik adalah itmar, kita menentukan kata yang disembunyikan tersebut itu yunasibul hal, mayunasibul hal, yaitu sesuai dengan konteks ataupun keadaannya ataupun aktivitasnya. Li'annal fi'la, karena yang namanya fi'il, suatu perbuatan, suatu aktivitas, kullahu, secara keseluruhan, secara kesatuan, itu maf'ulun bismillah. Itu hanya bisa dikerjakan, dituntaskan dengan menyebut nama Allah, dengan pertolongan Allah. Laisa mujarroda ibtidaihi, tidak semata pada awalnya saja kita memohon pertolongan Allah, tapi fi'il, satu kesatuan aktivitas tersebut itu hanya bisa dikerjakan dengan nama Allah. Kita memohon bantuan kepada Allah, menyebut nama Allah untuk satu kesatuan keseluruhan aktivitas tersebut. Kama azhara al-mutmara fi qawlihi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa fi qawlihi bismillahi majriha wa mursaha. Sebagaimana Allah telah menampakkan al-mutmar, kata yang disembunyikan tadi sebelum basmalah, fi qawlihi, dalam firman-Nya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu di surat Al-Alaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu alladzi khalaq, yang menciptakan. Dan juga dalam firman-Nya bismillahi majriha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah, majriha itu pada waktu berlayar dan pada waktu mursaha dan pada waktu berlabuh. Taib. Nah, jadi pada kalimat ini kama azharul mutmar, di kalimat ini maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun pensyarah itu ingin menegaskan bahwasanya yang lebih sesuai, yang lebih tepat adalah menentukan takdir
kata ataupun kalimat yang disembunyikan pada rangkaian kalimat basmalah, dia adalah fiil yang sesuai dengan aktivitas ataupun keadaan ketika fiil tersebut dikerjakan. Kan tadi kita sudah singgung bahwasanya para ulama berbeda pendapat sebelumnya basmalah itu adalah jumlah yang tamah, jumlah yang sempurna. Sedangkan basmalah sendiri adalah jar majrur saja. Sedangkan jumlah yang sempurna itu haruslah dia jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, ya kan? Sehingga di situ pasti ada yang disembunyikan di rangkaian kata basmalah ini. Maka mereka berselisih pendapat apakah dia jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, di antara para ulama tadi ada yang berpendapat bahwa takdirnya adalah ibtida'i bismillah ataupun ibtada'tu bismillah. Jadi dengan menggunakan kata-kata ibtida, saya memulai, ya. Jadi dengan kata-kata saya memulai, baik itu dengan isim maupun dengan fiil, ibtidai ataupun ibtada'tu. Namun kata Syekhul Islam yang lebih baik adalah menentukan takdir kata yang disembunyikan tersebut sesuai dengan aktivitas ataupun keadaannya. Maka pada salah satu ayat di dalam Al-Quran, Allah menampakkan keterkaitan muta'alaq basmalah ini itu dengan kata yang sesuai dengan aktivitasnya. Contohnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ini adalah perintah untuk membaca. Di situ menggunakan kata-kata Iqra. Maka di situ basmalahnya itu muta'alaqnya ke Iqra tersebut. Sehingga dan itu sesuai dengan konteksnya, suruh perintah membaca, maka kata yang digunakan adalah Iqra. Dan juga dalam firman Allah yang lain, Bismillahi majreha wa mursaha. Dengan menyebut nama Allah, majreha wa mursaha, baik pada waktu berlayar maupun pada waktu berlabuh. Maka di sini kata yang disembunyikan itu dimunculkannya itu majreha wa mursaha, di mana dia adalah keterkaitan atau muta'alaq dari basmalah itu. Nah, jadi di sini bukan semata-mata bukan ketika kita mengucapkan basmalah itu bukan semata-mata di awalnya saja, namun di keseluruhan aktivitas tersebut yang sesuai dengan konteksnya. Paham ya insyaallah? Karena kan tadi disebutkan ibtidai bismillah ataupun ibtada'tu bismillah dengan menggunakan kata ibtada'a. Namun yang lebih tepat itu adalah yang sesuai dengan hal, sesuai dengan keadaan. Sebagaimana Allah berfirman Bismillahi majreha wa mursaha. Maka di sini muta'alaq basmalahnya ini itu adalah majreha wa mursaha. Sesuai dengan keadaan ketika itu, yaitu ketika kaum Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk menaiki bahtera saat terjadi banjir bandang. Taib, untuk lebih memperjelas penjelasan yang mungkin sedikit terdengar rumit ini, kita akan melihat i'rab dari dua ayat ini dengan merujuk kepada kitab I'rabul Quran Al-Karim wa Bayanuhu. Taib, kita lihat di surat Al-Alaq dulu. Nah, taib. Firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Taib, i'rabnya adalah Iqra. Nah, Iqra dia adalah fi'il madhi. Fi'il amr, fi'il amrin mabniun 'ala sukuni. Fi'il amr mabni dengan tanda sukun, wa fa'iluhu mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu anta. Wa bismin, nah bismin, Iqra bismi. Bismin dia muta'alliqun bi mahdhufin halun. Dia muta'alliq bi mahdhuf, terkait dengan kata yang dihapus dan dia sebagai hal. Karena hal itu juga bisa berupa jar majrur. Hal untuk siapa? Min dhamiril fa'il. Hal untuk dhamir fa'il, yaitu anta tadi. Iqra, bacalah, muftatihan, dan di sana takdirnya adalah muftatihan, dengan mengawali, dengan bacalah dengan diawali dengan bismi rabbika, menyebut nama Rabbmu. Wa a'rabaha Ibnu Khalawai zaidatan tabi'an fi dzalika di Abi Ubaidata. Namun Ibnu Khalawai juga memiliki pandangan yang lain. Beliau menilai bahwasanya ba-nya di situ adalah ba zaidah.
di mana beliau dalam hal ini mengikuti Abi Ubaidah. Yang beliau Abi Ubaidah ini mengatakan alba pada bismi rabbika itu zaidah, tambahan saja. Jadi aslinya adalah maknanya iqra isma rabbika, bacalah nama Tuhanmu. Baknya itu dihapus karena dia sekedar tambahan saja. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, sabbihisma rabbika, sucikanlah nama Tuhanmu. Di sana tidak ada baknya. Taib itu kira-kira dia adalah i'rab dari iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian iqra pada surat Hud, Allah berfirman, wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Al-wawu, huruf waw, wa qala di sana adalah wawu ataf. Kemudian fi'il qala fi'ilun madin wa jumlatu irkabu, jumlah irkabu adalah maqulul qaul. Dia adalah kata yang diucapkan, kata yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha muta'alliqani birkabu. Kemudian ini bismillahi khabarun muqaddamun. Dia adalah khabar muqaddam. Majreha mubtada'nya. Jadi bismillahi majreha, bismillah khabar, mubtada'nya adalah majreha. Mubtada yang muakhir, mubtada yang diakhirkan. Wal jumlatul ismiyatu halun minal wawi awil ha'i. Dan jumlah ismiyah ini yaitu bismillahi majreha, dia adalah hal. Dia adalah hal untuk wawu. Wawu yang mana? Yaitu wawu pada irkabu. Awil ha, atau juga untuk ha. Wallahu a'lam, haknya ini merujuk kepada yang mana? Oh ya, wa qala arkabu fiha. Maka hanya merujuk kepada dhamir ha. Jadi dia bisa jadi halnya itu untuk menjelaskan wawu fa'il dari irkabu, yaitu maksudnya adalah irkabu fiha musammina Allah. Naiklah kalian ke dalam bahtera musammina dalam keadaan menyebut nama Allah. Au qailina bismillahi, ataupun juga dalam keadaan mengucapkan nama Allah. Sedangkan mursaha dia adalah ataf kepada majreha. Nah, ya itu tadi intinya adalah alasan itmaru ma yunasibul hala. Kita menentukan takdir dari kalimat yang dihapus dalam rangkaian basmalah ini, itu fiil yang sesuai dengan keadaan ataupun isim yang sesuai dengan keadaannya. Maka kalau misalkan kita di sini membaca, maka katakan bismillahi aqra'u, dengan menyebut nama Allah saya membaca. Kalau kita mau menulis bismillahi aktubu, saya dengan menyebut nama Allah saya menulis. Nah, kemudian i'rabnya wal ahsanu, dan yang ahsan dia adalah mubtadaun marfu. Itmaru dia adalah khabarun marfuun wa huwa mudhaf. Ma dia adalah di sini ma mausuliyah, mudhafun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Kemudian yunasibu fi'lun mudhari'un marfu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila ma mausuliyah. Kemudian al-hal dia adalah maf'ulun bihi mansub dari yunasib. Kemudian al-fi'la dia adalah isim anna. Kullahu taukid, untuk al-fi'la maf'ulun taukid untuk al-fi'la yang mansub. Sehingga taukid untuk yang mansub adalah mansub. Maf'ulun khabar anna marfu'un. Bismillahi. Laisa mujarrada ibtidaihi. Nah, mujarrada dia adalah khobar laisa. Isim laisanya mana? Isim laisanya dia domir huwa, domir mustatir dalam laisanya ini. Mujarrada tadi apa? Khobar laisa wa huwa mudhaf. Ibtidai mudhafun ilaihi majrur. Kama azharo
Di sini al-faru fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Al-mutmaru wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada Allah. Al-mutmaru maf'ulun bihi mansubun fi qawlihi jar majrur biasa, dan i'rab untuk surat Al-Alaq dan surat Hud sudah kita bacakan tadi. Nah, fal munasibu huna an yuqaddara muta'allaqul basmalati bismillahi aqra'u binisbati lil qari'i. Maka yang sesuai pada topik kali ini, pada konteks kali ini adalah an yuqaddara, kita takdirkan muta'allaq basmalahnya itu adalah bismillahi aqra'u. Bismillahi aqra'u binisbati lil qari'. Jika melihat sudut pandang pembaca. Bismillahi aqra'u, bukan bismillahi ibtada'tu ataupun abtadi'u. Bismillah saya memulai, bukan. Namun yang lebih tepat bismillahi aqra'u, sesuai dengan konteksnya atau sesuai dengan halnya, aktivitasnya. Itu jika ditinjau dari sudut pandang pembaca. Namun kalau kita katakan dari sudut pandang penulis, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka takdir yang pas untuk beliau adalah bismillahi aktubu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oh ya, i'rabnya belum dibahas ya. I'rabnya maka fanya huruf ataf al-munasib adalah mubtada marfu. Kemudian huna cuma dhorof an yuqaddaro. Nah, an yuqaddaro dia adalah khobarnya. Khobarnya berupa masdar muawwal, di mana takwilnya adalah takdiru muta'allaqil basmalah, masdar muawwal. Kemudian dia ada fi'il mudhari mabni lil majhul, fi'il mudhari majhul, dan muta'allaq dia adalah naibul fa'il dari yuqaddar. Naibul fa'il dari yuqaddar marfu, dan dia mudhaf kepada basmalah mudhafun ilaihi majrur. Nah, itu saja. Taib ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, insyaallah cukup sampai di sini dulu penjelasan atau latihan baca kitab kita serta mengi'rab apa yang mudah dari pembahasan kitab Syarah Aqidah Wasithiyah min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masih di pembukaan, yaitu ucapan penulis bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan mendatang. Semoga dimudahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.